Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Selamat siang juga. Kembali lagi kita ketemu pada pertemuan kali ini dengan mata kuliah pengantar manajemen syariah. Topik kita kali ini adalah tentang konsep manajerial syariah. Teman-teman mesti tahu bahwa ada manajer, terus tipe-tipe manajer itu seperti apa, serta skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer itu apa aja. Oke. Pertama kita lihat dulu definisi manajer itu. Banyak tokoh yang mengartikan definisi manajer seperti Stoner misalnya, mendefinisikan manajer itu orang yang menyelaraskan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas. Manajer harus berpikir secara analitis, membuat keputusan yang lebih baik dan konseptual. Malayu Hasibuan mengartikan manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan mereka untuk mencapai sasaran suatu organisasi. Dari beberapa definisi yang ada ini, kita bisa menangkap sebenarnya bahwa manajer adalah orang yang bertugas mengatur di dalam suatu organisasi begitu. Kalau dulu manajemen kita artikan adalah ilmu atau seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, atau ilmu untuk mengatur segala sesuatu agar tercapai tujuan organisasi, maka manajer adalah orang yang bertugas mengatur segala sesuatu yang ada di dalam suatu organisasi untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah ini, jadi seorang manajer lah yang akan menentukan kira-kira langkah kebijakan atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk selaras sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi, selaras dengan visi misi organisasi. Nah itu manajer, orangnya yang akan mengatur gitu ya. Nah Didin Hafidudin dan Henry Tanjung menjelaskan ada beberapa tipe manajer syariah. Pertama tegas, ya, manajer yang diperlukan adalah manajer yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap. Lalu musyawarah, manajer juga harus mampu bermusyawarah. Keterbukaan, transparansi itu diperlukan di dalam organisasi. Lalu pemahaman yang mendalam terkait dengan tujuan organisasi. Kenapa? Karena memang organisasi atau struktur yang ada dalam organisasi, manajer yang akan memimpin satu organisasi itu mesti paham tujuan apa yang akan dituju oleh suatu organisasi. Tapi mahasiswa perlu memahami bahwa tipe ini sebenarnya fleksibel. Fleksibel maksudnya adalah ada saatnya manajer butuh tegas. Misal nih, masinis kereta api, atau mungkin kita contohkanlah kapal laut misalnya, ya, kapal laut kalau seandainya sudah mau bertabrakan maka mau nggak mau harus segera diambil keputusan. Di saat itu juga harus tegas begitu. Pilot pesawat misalnya, pesawat dalam kondisi yang sudah tidak bagus terbangnya. Nah dalam kondisi genting seperti itu tidak mungkin bermusyawarah dulu, harus ada mengambil satu kebijakan, keputusan yang tegas begitu. Nah itu. Nah soal keterbukaan ini juga sifatnya sangat fleksibel sebenarnya teman-teman. Kenapa? Dalam suatu organisasi atau manajemen ada hal-hal terkait dengan informasi perusahaan yang bisa kita buka, tetapi ada hal-hal juga yang tidak bisa kita buka ke publik begitu. Nah jadi seorang manajer itu haruslah tahu mana yang bisa ditransparansikan dan mana yang hanya boleh menjadi konsumsi beberapa pihak saja dalam suatu organisasi, dan mana hal-hal yang memang harus menjadi konsumsi internal organisasi saja, tidak boleh dipublish keluar gitu. Nah ini dia, makanya tipe manajer syariah ini, kesemua sifat ini diperlukan oleh manajer, tetapi penggunaannya tentunya sangatlah fleksibel. Lalu
Nah, ini dia tingkatan manajer ya. Pada level terbawah tipe manajer atau tingkatan manajer itu disebut dengan first line manager. Ini adalah manajer lini pertama. Manajer lini pertama ini merupakan manajer yang akan langsung berkomunikasi dengan karyawan gitu, yang akan langsung ada kontak dengan karyawan, sehingga skill yang diperlukan oleh manajer tipe ini adalah technical skill. Kenapa? Contoh nih, mandor misalnya. Mandor itu harus mengerti tentang bagaimana bata yang bagus, bagaimana cara membangun dinding yang bagus, cat yang bagus, segala macam gitu. Kenapa? Karena dialah yang akan bertanggung jawab langsung terhadap pekerjaan dari karyawan atau pekerja begitu ya. Nah, sehingga manajer pada first line manager ini dia harus paham technical skill karena memang akan terkait langsung dengan pekerjaan-pekerjaan teknis yang dikerjakan oleh karyawan. Lalu pada lini tengah ada middle manager. Middle manager ini merupakan penghubung. Kenapa penghubung? Karena berada di tengah tentu akan menghubungkan komunikasi antara top manager dengan first line manager ya, sehingga skill yang harus dimiliki oleh seorang middle manager adalah human skill ya. Human skill ini artinya adalah seorang middle manager ini harus mampu berkomunikasi begitu. A yang disampaikan oleh top manager harus sampai A kepada first line manager gitu. Jangan sampai middle manager ini bukan harus orang yang pintar berkomunikasi gitu, bisa cepat menangkap komunikasi, bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh atasan kepada top manager kepada first line manager, begitu juga sebaliknya bisa menyampaikan apa keluhan dari first line manager kepada top manager, sehingga perlu ada human skill dikuasai oleh middle manager. Lalu yang paling atas itu adalah top manager. Top manager adalah manajer puncak. Nah, top manager inilah yang berfungsi untuk mengkonsep suatu visi misi dan tujuan organisasi. Makanya seorang top manager harus memiliki skill yang namanya conceptual skill. Nah, itu dia tingkatan manager itu. Ada top manager, middle manager, dan first line manager. Nah, fungsi dari manajer itu tentunya memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi. Memimpin apa? Memimpin kerja suatu perusahaan, kerja suatu organisasi. Itu pasti. Merencanakan kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk mencapai visi misi tadi gitu. Mengorganizing. Nah, ini dia, mengorganisasikan. The right man on the right job, menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya. Nah, ini sehingga manajer perlu membaca si A itu keahliannya apa. Jadi harus tahu karyawan itu ditempatkan pada posisinya yang tepat. Mengawasi tentunya setiap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan perlu diawasi, perlu dikoreksi, perlu diperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi supaya tetap berada di jalur yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, teman-teman mahasiswa, ini secara singkat ketika kita bicara soal manajerial syariah begitu. Nah, jadi jika ada yang bertanya atau ada yang dikeragukan, bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.